Baik, assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutkan ya di video kedua mengenai crack atau lisensi dari SPSS. Sekarang kita cek dulu SPSS yang sudah kita install dengan cara ketik start, cari SPSS, kemudian kita jalankan. Nah, kesalahannya bagi teman-teman yang sudah selesai instalasi tapi lisensinya tidak ditempelkan, maka nanti akan berakibat SPSS-nya tidak bisa digunakan untuk proses pengolahan gitu ya. Jadi memang harus lisensi harus diberikan. Oke, ini tampilan awal SPSS ketika kita jalankan seperti ini, kita allow access ya. Nah, masalah low access. Nah, seperti ini. Ini kita close saja, cancel ya. Kita close. Oke, don't show ya. Don't show. Oke, jangan tampil lagi. Oke. Nah, outputnya kita tidak simpan gitu ya. Kita simpan. Nah, ini tampilan ketika SPSS yang sudah berjalan. Di sini prosesornya is unavailable. Jadi ketika ini unavailable, maka ini tidak tersedia untuk proses kesiapan dari sistem SPSS ini, software SPSS. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita close dulu teman-teman. Ya, kita close dulu, kemudian kita masuk lagi ke bagian ini ya. Ke bagian download WinX64. Ini cracknya kita readme. Nah, jadi ini tolong di copy file ini, lisensi ini tolong di copy di folder ini, di folder di sini ya. Program ya, IBM SPP statistik 22. Ini kita copy ini ya. Kita klik kanan, copy. Kemana tadi? Ke C, program file, IBM, ya, SPSS statistik 22. Nah, di sini. Jadi dari sini di komputer C, program file, IBM ya, SPSS statistik 22. Nah, kita paste di sini, klik kanan, paste. Continue. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tutup lagi. Kita sudah bisa menggunakan SPSS ya. Kita ketik SPSS. Nah, agar mudah menjalankan SPSS ini di desktop, di layar ya, kita klik kanan aja. Kita bisa taruh di start atau di desktop ya. Misalnya ini kita taruh di task manager, di task ya. Oke, kalau di task manager itu berarti di sini, di bagian ini ya, nih di bagian bawah ini namanya task manager. Oke, ini kita jalankan, klik. Nah, di sini prosesornya is ready ya. Oke, jadi ini udah selesai teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum mengcopy lisensi, maka perlu dilakukan copy lisensi dulu ke mana? Ke folder yang tadi ada di folder crack ya. Dibaca dulu petunjuknya. Oke, ini saya minimize, saya kembali ke psikologi dan materi kita. Nah, ini cukup panjang ya, saya selesaikan pokoknya materinya. Pertemuan pada hari ini. Oke, pembahasan materi kita, silahkan teman-teman buka di psikologi untuk materi SPSS-nya. Kemudian, sebentar, ini bisa di-download ya teman-teman, kalau usahakan bisa di-download. Oke, bisa di-download. Oke, ya, kita download. Kemudian di perkuliahan saya beberapa materi yang akan kita bahas meliputi mengenal SPSS ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengolah data di SPSS. Pengolahan datanya seperti apa, itu nanti di sana. Nah, dan seterusnya ya, sesuai yang ada di RPS. Termasuk juga kita akan membahas mengenai transform dan seterusnya. Oke.
Sekarang kita lihat dulu di modul SPSS yang sudah saya berikan. Nah, ini contoh bagian-bagian apa namanya? Bagian-bagian dari SPSS ya, di mana di bagian ini kita bisa lihat seperti Microsoft Excel sebenarnya ya. Di bagian bawah ini baris atau record data, yang ke kanan itu variabel. Jadi nanti di SPS itu ya hampir sama dengan bukan hampir sama ya, sifatnya untuk pengolahan data ya, analisis data. Jadi terdiri dari variabel dan baris. Itu di bagian data view. Jadi coba teman-teman lihat di bagian sini. Di sini ada variabel view dan data view. Nah, nanti penyelesaiannya kita akan membuat variabel-variabel dulu, baru data view. Tujuannya untuk pengolahan data. Misalnya saja kita punya variabel responden ya, nomor responden gitu ya, nomor responden. Tipenya misalnya numerik, desimalnya nggak perlu desimal kan, hanya angka urut 1 2 3 4 5. Jadi desimalnya 0, labelnya adalah merupakan nomor dari responden. Nah, ini caption atau labelnya ya, nomor responden, menjelaskan nama variabelnya. Kemudian di sini misalnya jenis kelamin, maka di sini akan kita kasih angka 1 saja, L dan P, atau angka 1 dan angka 2, desimalnya kita kasih 0 dulu biar ini bisa 1, teman-teman. Ini bisa 1, maka desimalnya harus 0. Ini kita kasih nama jenis kelamin. Nah, gini. Jadi ini pembuatan pengenalan SPSS dulu ya. Jadi di bagian variabel ini kita tentukan dulu variabel-variabel datanya apa. Kemudian nanti di data view baru kita masukkan di sini. Nah, seandainya di jenis kelamin ini akan ada pilihan laki-laki dan perempuan, maka di value harus kita tambahkan misalnya untuk 0 itu laki-laki, labelnya laki, kemudian kita add, kemudian 1 itu untuk perempuan. Nah, oke, perempuan. Oke, set begini. Nah, di sini ada laki-laki dan ada perempuan. Sorry, yang perempuan belum jadi perempuan. Kita add ya. Nah, oke, perempuan. Jadi nanti kalau kita di variabel view sudah kita atur sedemikian hingga termasuk mungkin nanti measure-nya, skalanya ordinal atau apa gitu ya, tipe datanya. Itu nanti kita bisa bahas di pertemuan pada saat kita menentukan datanya ya. Jadi kalau laki-laki perempuan itu kan setara ya, artinya enggak bertingkat ya. Ya laki-laki itu sejajar. Jadi ini di sini kita buat bisa data nominal boleh ya, data nominal boleh. Kalau skala itu biasanya digunakan untuk misalnya jarak antara rumah pasien dengan rumah bersalin misalnya, seperti itu skala. Berat badan itu skala. Nah, kalau yang ordinal itu biasanya digunakan untuk data-data yang bertingkat, misalnya yang membedakan data satu dengan yang lain itu memiliki tingkat yang lebih tinggi, misalnya pendidikan SMP, SD, SMA, dan perguruan tinggi itu memiliki data yang jenis pendidikannya ya tingkat itu ordinal gitu ya. Nilai mahasiswa misalnya itu ordinal gitu ya. Tapi kalau ada pilihan setuju tidak setuju itu nominal gitu ya. Enggak ya, namanya pendapat tidak setuju ya enggak dibedakan itu lebih baik atau lebih jelek, enggak gitu ya. Jadi itu nominal kalau yang setuju tidak setuju. Nah, itu tipe data atau measure. Oke, kalau sudah di variable view teman-teman sudah menentukan seperti ini di bagian variabel, baru kemudian masuk ke data view, baru misalkan responden 1, responden 2, responden 2, responden 3, responden 4, responden 5. Nah, yang Anda data nanti di lapangan apa? Misalnya ini kalau mau ditampilkan laki-laki dan perempuannya, teman-teman bisa klik di bagian ini ya. Di bagian bentar, ada di bagian, nah ini misalnya ini 1 laki-laki variabel sebentar, ini harusnya keluar ini angka 1 dan angka 2. Nah, ini jadi di bagian ini, di bagian value label itu bisa kita klik off
Kalau off kita harus ketik angka 1, 1, 1, 0. Nah, misalnya terakhir belum saya isi. Ini kita bisa menggunakan ini, kita on kan, maka akan jadi yang 1 menjadi perempuan, perempuan, yang 0 laki-laki. Jadi pengisian data di sini bisa kita klik. Nah, misalnya laki-laki. Nah, seperti itu tujuannya tadi, kenapa diisi di bagian value itu laki-laki perempuan. Tujuannya biar konsisten gitu ya. Jadi kalau data yang option drop down atau ya dipilih itu maka nanti akan konsisten. Kalau diisi angka 3 atau 4 maka nanti akan error. Ya, mestinya enggak akan tampil gitu ya. Jadi enggak akan tampil laki-laki perempuannya. Jadi ini kehati-hatiannya di situ. Oke, ini tadi kita pilih 0. Nah, seperti itu. Jadi lingkup perlu saya sampaikan di SPSS ini ada bagian di mana kita menentukan variabel di sheet variable view dan data view itu sebagai entry data yang kita akan olah. Kemudian ada menu-menu di bagian sini kalau nanti kita analisis ya yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa itu kita tinggal dari menu analisis seperti ini. Nah, nanti kita akan pelajari transform dan seterusnya. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai pengenalan SPSS dari instalasi sampai dengan contoh nyata ya, contoh nyata dan contoh sedikit ya mengenai penggunaan pembuatan variabel view dan data view. Mungkin ini dulu, saya lanjutkan di video berikutnya untuk materi yang akan kita bahas sesuai pada modul yang sudah diberikan di psikologi dan sesuai RPS yang ada di psikologi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah video berikutnya. Oke, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.